Balik lagi sama aku Spicy Cookies. Nah, di video kali ini aku akan bahas pembahasan khusus nih. Jadi ada beberapa soal periode terbaru yang sebenarnya aku pengen banget bahas, cuman terkendala sama waktu dan juga hal lainnya. Makanya di sini aku akan bahas beberapa materi pembahasan spesial kayak gitu. Nah, bakal ada 2 video. Yang pertama video pembahasan soal ini dan yang kedua adalah video materi. Yang keluar yang lebih mana dulu? Jujur masih saat ini belum tahu gitu karena pada saat aku recording video ini aku belum ngedit sama sekali nih video yang materinya kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa ditunggu aja. Oke, yang pertama adalah soal November 2021 nomor 4. Nah, untuk soal ini tuh baru banget keluar nih di November 2021 mengenai reasuransi gitu ya. Jadi kita tahu nih jurnal mengenai pembayaran klaim di perusahaan ABC dan di sini dikasih tahu bahwa ada ketentuan perusahaan reasuransi akan membayarkan klaim sebesar 75% dari besarnya klaim polis yang melebihi suatu besaran nilai X kayak gitu ya. Dan ditanya berapa klaim neto kalau misalnya ada klaim sebesar 150 juta. Oke, nah sebenarnya dari jurnal ini kita bisa tarik 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa retensi perusahaan asuransi, dan yang kedua adalah beban klaim netonya berapa kalau misalnya total klaimnya 150 juta. Nah, dari jurnal ini kita bisa tarik 2 kesimpulan, 2 hal. Yang pertama, beban klaimnya ini 200 juta. Didapat dari kita lihat death claim paid ya, berarti ini beban klaim yang harus dibayarkan ke pemegang polis atau beneficiary-nya adalah 200 juta. Kemudian jumlah yang di-cover oleh reasuransi adalah 120 juta. Nah, sebenarnya untuk mengetahui detail soal ini kita harus mengerti yang pertama reasuransi. Reasuransi adalah perusahaan asuransi yang mengcover resiko dari perusahaan asuransi lainnya. Gitu. Jadi perusahaan asuransi dari perusahaan asuransi lainnya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, ketika sebuah perusahaan asuransi mengalihkan sebagian resikonya ke perusahaan asuransi lainnya atau perusahaan reasuransi, maka sebenarnya gak ada kaitannya sama pemegang polis atau beneficiary. Jadi pemegang polis atau beneficiary ini atau ahli waris itu gak tahu menahu soal reasuransi ini. Pokoknya pemegang polis atau ahli waris dapat manfaat atau uang pertanggungannya ketika risiko itu terjadi. Dalam hal ini adalah kematian sih tertanggung kayak gitu. Jadi nggak ada kait-kaitannya tuh sama reasuransi. Tapi perusahaan asuransi harus menjurnal ketika dia mengalihkan resikonya ke perusahaan reasuransi ketika klaimnya terjadi. Apalagi klaimnya ini masuk ke resiko si perusahaan reasuransi yang ditanggung kayak gitu. Nah, kemudian retensi perusahaan asuransi apa sih gitu ya? Retensi perusahaan asuransi adalah kemampuan pembayaran perusahaan asuransi gitu. Jadi mampunya berapa kayak gitu. Nanti sisanya di-cover oleh perusahaan reasuransi. Nah, kemudian ada stat nih di soal 75% dari kelebihan X akan di-cover perusahaan reasuransi. Nah, jadi kita tahu yang di-covernya itu 120 juta di jurnalnya. Berarti berapa sih X itu? Kita cari X besarannya dulu, ketemu 160 juta. Berarti kelebihan dari 160 juta itu di cover sama perusahaan reasuransi. Nah, berarti retensinya berapa? Nah, retensi itu tadi kemampuan pembayaran perusahaan asuransi atas risiko tersebut. Karena klaimnya adalah 200 juta dan sisanya yang nggak di cover oleh perusahaan XYZ adalah 160 juta, maka sebenarnya retensi perusahaan asuransi ini adalah 40 juta. Jadi 200 juta kurang 160 juta. Nah, mungkin teman-teman dari sini langsung mikir ya, loh, kalau retensinya cuma 40 juta terus ada 200 juta yang di cover 120, sisanya siapa yang bayarin kayak gitu kan. Dan itu sebenarnya mungkin perusahaan reasuransi lain gitu. Jadi bisa jadi catatan bahwa perusahaan asuransi itu bisa mengalihkan resikonya ke berbagai perusahaan reasuransi, lebih dari satu kayak gitu, dan itu biasa terjadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah jika beban klaim 150 juta berapa klaim neto kayak gitu. Nah, kita tahu retensi perusahaan asuransi kita kan 40 juta. Oke, berarti ada sisa 110 juta nih yang harus di cover oleh perusahaan reasuransi.
Tapi ingat bahwa si perusahaan XYZ ini cuman nge-cover 75%-nya aja nih kayak gitu dari kelebihan klaimnya. Maka porsinya berapa nih? Yaitu 110 juta dikali 75% sama dengan 82.500.000. Nah, berarti klaim netonya adalah 150 juta kurang 82.500.000, yaitu 67.500.000. Jadi jawabannya adalah yang B, lebih dari 60 juta dan kurang dari atau sama dengan 70 juta. Kemudian di soal selanjutnya ini mengenai laporan keuangan. Oke, jawabannya udah kelihatan ya. Jadi kita bahas satu persatu. Jadi ada akun nih, ada obligasi, biaya akuisisi ditangguhkan dan sebagainya. Mana yang bukan akun neraca kayak gitu. Nah, kita ingat kembali bahwa laporan keuangan itu ada 5. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, kita lihat nih, di laporan neraca itu terdiri dari 3 akun utama, yaitu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, kemudian setelah itu kita yang ada di soal. Nah, kita lihat obligasi. Obligasi adalah investasi. Nah, investasi itu masuk ke aset, berarti ke neraca masuk. Kemudian biaya akuisisi ditangguhkan. Nah, biaya akuisisi ditangguhkan itu DPAC, bahasa lainnya yang sering keluar di soal. Deferred Policy Acquisition Cost, aset dia masuknya. Kemudian pinjaman polis itu masuk investasi bagi perusahaan asuransi, berarti dia aset. Kemudian kenaikan cadangan premi. Nah, kenaikan cadangan premi ini beban. Kenapa? Nah, kita lihat di bagian yang paling bawah soal. Jadi cadangan itu kan merupakan liabilitas perusahaan asuransi atau kewajiban. Nah, cadangan ini akan divaluasi pada akhir periode akuntansi. Arti valuasi adalah selalu dinilai atau ditinjau kembali nih. Kenapa? Karena di satu periode akuntansi ini pasti nilai cadangannya bakal berubah. Ya entah itu karena ada pengeluaran, ada klaim yang sudah dibayarkan, atau misalnya ada pergerakan suku bunga, makanya nanti cadangannya bakal berubah kayak gitu. Makanya harus divaluasi pada akhir periode akuntansi. Nah, karena ada perubahan nilai cadangan, maka ada pencatatannya. Jadi change policy reserve di debit beban, kemudian credit policy reserve karena dia liabilitas kredit bertambah. Kalau misal berkurang, valuasinya berarti cadangannya berkurang, berarti policy reserve-nya di debit, change policy reserve-nya di kredit. Itu menandakan beban kita berkurang kayak gitu. Jadi itu masuk ke laporan laba rugi, karena laporan laba rugi itu isinya adalah pendapatan dan beban. Kemudian untuk modal dasar itu udah jelas banget, itu masuk ke ekuitas, utang klaim liabilitas, dan piutang reasuransi adalah aset. Berarti yang bukan adalah jawabannya yang D, kenaikan cadangan premi. Nah, lanjut di selanjutnya ada soal yang terbaru banget, April 2022 nomor 22. Nah, ini disuguhkan common size statement. Ini soal yang terbaru juga nih, karena di periode sebelumnya nggak ada nih soalnya. Nah, yang pertama, common size statement itu adalah jadi sebenarnya sebuah laporan keuangan. Ini kalau ini case-nya laporan laba rugi. Jadi kita mau bandingin nih antara si perbandingannya dengan item-item lainnya. Jadi untuk membandingin antara satu item dengan item lainnya itu berapa besar sih? Nah, dalam kasus ini kita ambil asumsinya adalah kita mau bandingkan revenue yang kita dapat dengan berbagai item lainnya. Di sini ada cost of goods sold, ada gross profit, dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari sini ada yang harus kita isi. Ada A, B, C, D, dan E. Yang ditanya berapakah tax rate. Nah, dalam hal ini berarti kita harus nyari nilai E-nya. Tapi kita harus nyari ini, untuk nyari E otomatis harus nyari item lainnya juga kayak gitu. Nah, untuk menyelesaikannya, karena kita mengasumsikan bahwa si revenue-nya ini adalah sebagai si pembandingnya, maka kita anggap A itu adalah 1. Karena di sini yang lainnya dalam satuan bisa dikatakan desimal ya, jadi kita ubah menjadi desimal. Nah, kemudian yang pertama kita mau nyari gross profit dulu. Nah, gross profit itu adalah revenue dikurangin cost of goods sold. Nah, cost of goods sold itu adalah harga pokok penjualan. Jadi misalnya nih, kita ini bisa ada di perusahaan dagang. Jadi dari barang yang kita beli misalnya 1.200, kemudian kita jual misalnya 1.500.
untuk mendapatkan keuntungan sebesar 300. Nah, 1.200 itulah yang kita catat sebagai harga pokok penjualan. Nah, kemudian di sini gross profit sama dengan revenue kurang cost of goods sold. Nah, berarti di sini untuk B-nya tinggal 1 dikurangi 0,3. Berarti hasilnya adalah 0,7. Kemudian setelah itu kita cari operating income. Operating income tuh rumusnya apa sih gitu ya? Operating income rumusnya adalah gross profit dikurangi dengan general and administrative expense. Jadi bisa dibilang gross profit adalah laba kotor yang kita ambil dari pendapatan yang kita peroleh dikurangi dengan harga pokok penjualannya. Jadi di situ ketahuan berapa sih untung kotornya kayak gitu. Tapi tanpa melihat beban operasionalnya. Nah, beban operasional dalam kasus ini cuma satu, yaitu general and administrative expense di situ. Nah, karena operating income-nya udah ketahuan, yaitu sebesar 0,48, berarti kita bisa nyari nilai C-nya dengan cara 0,7 dikurangi 0,48. Hasilnya adalah 0,22. Kemudian setelah itu kita tinggal mencari poin D sama poin E. Nah, kita lihat di sini poin D adalah income before tax atau keuntungan atau laba sebelum pajak. Nah, kalau operating income itu adalah laba sebelum kena pajak, laba sebelum pajak, ini harusnya income. Nah, income before tax sama dengan operating income dikurangi dengan interest expense, ini harusnya after tax ya. Di sini. Nah, berarti di sini untuk interest expense-nya 0,1, kemudian di sini operating income-nya 0,48, berarti tinggal di 0,38. Nah, yang income before tax ini kan laba sebelum pajak. Di sini interest expense itu maksudnya adalah beban lainnya. Jadi ketika kita membuat sebuah laporan keuangan, itu setelah operating income biasanya ada pendapatan dan juga beban lainnya yang di luar inti perusahaan bisnis. Kayak misalnya entah itu pendapatan bunga atau pendapatan jasa giro misalnya, atau beban bunga yang untuk pinjaman dan sebagainya kayak gitu. Biasanya dicantumin di bawah operating income. Tapi di sini cuman ada interest expense. Maka di sini karena di expense otomatis bakal ngurangin si operating income-nya. Nah, didapatlah si income before tax-nya 0,38. Nah, kemudian net income di sini adalah laba bersih setelah pajak, yang mana berarti income before tax dikurangi dengan income tax expense. Nah, berarti kan rumusnya adalah si D dikurang E sama dengan 0,3116. Karena si kita mau nyari E, berarti caranya adalah 0,38 dikurangi 0,3116. Hasilnya adalah sebesar 0,0684, atau kalau kita persenin jadi 6,84%. Jadi jawabannya adalah yang A, kurang dari atau sama dengan 18%. Kemudian di soal selanjutnya ini adalah mengenai laporan neraca. Nah, biasanya kalau laporan neraca itu yang ditanya kalau nggak quick ratio itu adalah yang satu lagi tuh apa ya? Aku lupa namanya. Current ratio, biasanya itu. Nah, di sini ada istilah baru yaitu net working capital. Nah, net working capital itu adalah current asset dikurangi dengan current liability. Sedangkan quick ratio itu rumusnya adalah current asset kurang inventory bagi current liability. Nah, karena semuanya udah ada di laporan neraca, berarti sebenarnya kita tinggal masukin aja nih angka-angkanya. Berarti kalau untuk net working capital itu adalah 490.000 dikurangi dengan 310.000. Berarti hasilnya adalah 180.000. Untuk quick ratio berarti 490 kurang 300.000 dibagi 310. Hasilnya adalah 0,612. Nah, karena pilihnya jawaban yang paling mendekati, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sekian untuk pembahasan spesial edi khususnya. Terima kasih. Jika teman-teman mau request nih, mendingan kayak gini aja nih, sesuai soal, beberapa soal aja, nggak full, itu bisa banget teman-teman komentar di kolom komentar. Dan aku juga lagi nyusun nih untuk kira-kira kayaknya aku tertarik sama bikin TikTok nih. Jadi teman-teman bisa
akses juga nih TikTok untuk ngeliat konten-konten pembahasan soal, tapi hanya biasanya sih satu soal aja paling, atau ngebahas seputar tentang A40 akuntansi ataupun juga aktuaria kayak gitu. Nah, untuk file soalnya nih untuk Drive sedang aku rapikan biar nggak terlalu berantakan. Jadi nanti link-linknya akan menyusul di description box gitu. Jadi terima kasih telah menyimak.